Pemirsa, Mahkamah Agung meminta dan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution ke aparat penegak hukum. Hal ini buntut dari aksi ricuh Rasman dalam persidangan kasus pencemaran nama baik Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar pada Kamis 6 Februari lalu. Dalam pernyataan resmi pada Senin 10 Februari, Mahkamah Agung juga meminta Ketua PN Jakarta Utara melaporkan Rasman ke organisasi advokat yang menaunginya. Tujuannya agar Rasman ditindak secara tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Aksi ricuh Rasman dinilai sudah mencoreng dan melecehkan marwah pengadilan. Mahkamah Agung juga meminta Ketua Majelis Hakim bertindak tegas dalam persidangan Rasman versus Hotman selanjutnya sesuai dengan pasal 3 Jo. Dalam pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan persidangan. MA dengan tegas menyatakan bahwa Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan. Sehingga apabila para pihak yang ada di persidangan menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Mahkamah Agung RI mengecam aksi Rasman yang mengamuk di persidangan kasus pencemaran nama baik yang digelar di PN Jakarta Utara pada 6 Februari lalu. Kericuhan itu dipicu dari keputusan Hakim Ketua Sofia Tambunan untuk menggelar sidang secara tertutup. Rasman kemudian mendatangi Hotman Paris Hutapea yang sedang duduk di depan majelis hakim. Dua pria langsung mencegah aksi Rasman karena dianggap telah melanggar ketertiban di ruang persidangan. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2, Yunto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. 5. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP. Sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Yang keenam,
bahwa dalam pasal 3 Yunto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan, sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ketujuh, ke depan Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Jakarta, 10 Februari 2025, Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto. Pernyataan sikap Ikatan Hakim Indonesia tentang kegaduhan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ikatan Hakim Indonesia sebagai organisasi profesi yang mewadahi hakim seluruh Indonesia menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kegaduhan yang terjadi dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari tahun 2025 yang lalu. Tindakan membuat kegaduhan tidak hanya mengganggu kelancaran proses peradilan, tetapi juga merusak citra dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar penegak hukum yang independen dan berwibawa. Ikatan Hakim Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Ikatan Hakim Indonesia menegaskan bahwa independensi peradilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Setiap upaya untuk mengintimidasi, mengintervensi, atau mempengaruhi proses peradilan termasuk melalui tindakan premanisme dan penghinaan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut. Hal ini bertentangan dengan hukum, keadilan, serta etika yang menjadi fondasi sistem peradilan di Indonesia. 2. Ikatan Hakim Indonesia mendesak aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia dengan memproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikatan Hakim Indonesia mendukung pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh hakim Indonesia untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia. 4. Ikatan Hakim Indonesia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga martabat dan kewibawaan peradilan. Masyarakat diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merusak integritas peradilan. Ikatan Hakim Indonesia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa para oknum advokat yang tidak profesional dan tidak menjaga kehormatan profesi advokat. 5. Ikatan Hakim Indonesia selalu mengapresiasi peran advokat sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan yang berfungsi sebagai penjaga hukum dan keadilan. Ikatan Hakim Indonesia selalu berpesan kepada seluruh hakim di Indonesia untuk memberikan sikap yang penuh penghormatan kepada seluruh advokat. Advokat merupakan profesi yang mulia
yang mensyaratkan kompetensi yang tinggi, integritas moral, profesional, dan idealisme yang kuat demi tegaknya hukum dan keadilan, serta etika. Komitmen bersama untuk menjaga kehormatan seluruh profesi bidang hukum merupakan hal yang sangat penting dalam perjuangan bersama membangun peradilan peradaban hukum di Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional IKHI atau Ikatan Hakim Indonesia dalam menjaga martabat dan wibawa peradilan di Indonesia. Demikian Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, Dr. Haji Yasardin Esa MHum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.